Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Miss. Sehat. Kita untuk pertemuan di hari Kamis udah ada sekitar 2 minggu kan, belum ketemu, baru ini kan. Setelah kemarin seminggu sebelumnya kita mid semester, minggu lalu ada kegiatan kan. Di hari Sabtu ya kita nggak masuk. Nah, Miss lupa kenapa kita hari Kamis nggak masuk ya. Tapi di sini Miss akan jelasin mengenai film Chordata. Namun kalau misalnya kalian cek di psikologi, kita kan udah ujian harian nih untuk hari ini. Tapi untuk film Chordata sendiri, untuk modul PPT sudah Miss upload. Cuman belum ada Miss jelasin nih apa aja mengenai film Chordata. Jadi untuk kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke bab berikutnya, di bagian bab ekosistem, Miss jelasin dulu nih mengenai film Chordata. Jadi kalau misalnya kalian ada masih kebingungan ataupun kurang paham nih mengenai apa aja materinya, kita bahas di sini ya. Oke, Miss harap modulnya sudah kalian baca. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Oke, jadi apa aja sih indikator pembelajaran kita hari ini? Sebelumnya, kalian harus tahu nih, apa yang dimaksud dengan film Chordata sendiri, nah, mengenai karakteristiknya dan juga klasifikasinya. Nah, ini ya yang harus kita pahami, ya, dan juga peranannya tentunya ya. Nah, jadi untuk karakteristik Chordata sendiri, Chordata itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya korde, atau bisa disebut dengan tali, ataupun senar. Kenapa sih Miss disebut dengan tali ataupun senar? Sebab kalau misalnya kita lihat apa sih karakteristik utama suatu makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi film Chordata, yaitu adanya notochord. Nah, ini notochord ya. Jadi ada notochord. Kalau dia sudah memiliki notochord, baik itu pada fase embrionya maupun nanti waktu sudah berkembang dari fase embrio menjadi fase dewasanya, tapi notochordnya sudah tidak ada atau tergantikan, tapi dia tetap termasuk chordata ya. Nah, itu. Selain itu, apalagi nih yang menjadi karakteristik utamanya? Biasanya dan harusnya ada notochord berarti ada juga nerve chord. Jadi notochord itu terletak di atas nerve chord ya. Nah, setelah itu ada pharyngeal gills ya atau celah paring. Nah, celah paring di sini belum nampak nanti, oh ini kelihatannya celah paring. Nah, yang nanti akan berkembang menjadi, kalau misalnya di kelompok Pisces atau ikan-ikanan nanti yang berkembang menjadi insang gitu ya. Terus ada juga muscular post anal tail. Dari namanya aja kita tahu kan berarti ada otot post anal, berarti bagian posterior, anal berarti anal tail berarti ekor gitu ya. Ini muscular post anal tail berarti nanti dia akan berkembang menjadi ekor ataupun bagian tulang ekornya tereduksi gitu. Misalnya kayak di manusia dan kera. Kalau kita lihat kan ekornya nggak ada kan? Di gorila bukan kera. Nah, gitu ya. Jadi kita bahas nih satu-satu apa sih yang dimaksud notochord. Nah, jadi notochord tadi apa sih fungsinya? Kan dibilang kalau dia itu merupakan tali gitu ya, dia terletak di bawah nerve cord ya. Nah, jadi nerve cord ini susunan saraf. Nah, sedangkan kalau notochord dia itu kayak dia itu bagian vertebrata kita. Jadi itu bagian fase embrionik. Jadi notochord ini ada misalnya kita waktu di dalam fase embrio nih, fase embrio kita cuma punya notochord. Nanti yang lama-lama akan berkembang menjadi vertebrae gitu ya, atau vertebrae atau tulang belakang kita gitu ya. Nah, ya selain itu ada nerve cord atau simpul saraf dorsal. Jadi dia membentang nih di sepanjang tubuh. Nah, jadi nerve cord atau sistem saraf dorsal atau juga disebut sebagai tali saraf ini nanti terdapat kan di bagian embrio. Nanti akan berkembang di fase dewasa kita, di fase perkembangan kita lah intinya. Itu akan menjadi sistem saraf pusat dan otak gitu ya. Nah, kalau pharyngeal gills
seperti yang Miss bilang tadi, dia sebagai celah parings yang berfungsi sebagai tempat masuknya atau keluarnya air atau makanan bagi pada kelompok chordata ya. Nah, dan juga itu dia nanti akan berkembang menjadi insang pada ini. Yang tadi Miss bilang yang ini ekor, bagian ekor atau post anal tail. Ya, ini. Oke. Jadi untuk klasifikasinya sendiri, chordata itu bisa dibagi menjadi 3. Sebenarnya ini nggak disebut avertebrata, cuman ini sorry untuk avertebrata ini enggak, dia tetap punya notochord, tapi bukan di kelompok sebagai avertebrata. Jadi ada urochordata, cephalochordata, dan vertebrat. Mungkin ini yang paling sering kalian dengar. Untuk urochordata dan cephalochordata tidak menjelaskan, itu nanti kalau kalian ngambil kuliah S1 biologi atau apa nanti baru dibahas lagi. Atau kalau kalian punya ketertarikan lebih, kalian bisa bahas nih lagi langsung, ya nak? Jadi kalau misalnya di sini kita akan terfokus pada kelompok vertebrata nih. Nah, jadi kelompok vertebrata ini dibagi menjadi 2 superkelas. Yang pertama fishes, yang kedua tetrapod. Nah, kenapa nih bisa dikelompokkan menjadi 2 superkelas? Nah, jadi dikelompokkan menjadi 2 superkelas berdasarkan ada atau tidaknya alat geraknya nih. Nah, kalau dia ada atau tidaknya alat gerak berupa kaki, sorry ya, 4 kaki gitu ya. Jadi kalau misalnya dia Pisces, dia kan kita tahu nggak punya kaki nih. Nah, Pisces ini ternyata dibagi lagi nih menjadi ke dalam beberapa ordo. Ada Agnatha, Chondroichthyes, dan Osteichthyes. Nah, sedangkan kalau tetrapod, ada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Gitu ya. Oke, kita lihat apa sih karakteristik yang mendasarkan vertebrata. Nah, jadi kalau misalnya vertebrata itu sebagian atau seluruh notochordnya akan berkembang menjadi tulang belakang nih. Nah, terus kita memiliki tengkorak atau kranium, baik itu kalau misalnya di Pisces kan dia kraniumnya lebih sederhana. Nah, terus kita juga memiliki endoskeleton. Maksud endoskeleton itu apa, Miss? Jadi endo itu artinya kan di dalam, skeletal. Nah, skeleton itu berasal dari skeletal yang artinya rangka. Jadi memiliki endoskeleton berarti memiliki rangka dalam yang terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Nah, dan juga kita kelompok vertebrata untuk khususnya kelompok vertebrata, dia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Maksudnya gimana, Miss, tertutup? Jadi kalau misalnya dia tertutup, dia darahnya itu mengalir pada pembuluh darah. Kalian pernah main belalang nggak kira-kira? Ada yang pernah mainin belalang? Kayak nangkap belalang gitu, nak? Ada? Pernah, Miss. Pernah nggak sengaja kepencet tuh isi dalam tubuhnya? Atau kayak nggak sengaja kelihatan cairan di dalam tubuhnya? Kira-kira cairan di dalam tubuhnya warna apa? Hitam. Ada yang hitam, ada yang kekuningan ya. Biasanya yang hitam itu udah lebih keruh gitu ya. Jadi kenapa di serangga warna cairan tubuhnya itu bukan berarti waktu kalian pencet itu semua fesesnya, bukan ya. Itu mau juga cairan tubuhnya ataupun istilahnya darahnya, cuman karena dia memiliki sistem peredaran darah terbuka, jadi dia itu darahnya bercampur dengan jaringan tubuhnya sehingga warnanya kayak gitu. Sedangkan kita kan manusia, ya darah kita ada di pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kita tergores gitu kan, darahnya ngalir, ya kan dari pembuluh darah, gitu kan, warnanya merah. Jadi nggak tercampur nih kalau di vertebrata, ya, sebab dia peredaran darah tertutup. Tapi kalau misalnya kelompok insek, peredaran darahnya terbuka, gitu ya. Nah, terus apalagi nih? Vertebrata sudah memiliki sistem pernapasan yang sangat bagus nih, karena dia sudah memiliki insang ataupun paru-paru, ataupun beberapa dari kelompok vertebrata, misalnya kayak kodo atau kata gitu kan, mereka bisa juga memanfaatkan kulitnya dalam proses pernafasan, gitu ya. Terus biasanya kelompok vertebrata ini dia kan sudah lebih kompleks nih tubuhnya. Umumnya
dia itu ada memang masih yang hermafrodit, tapi biasanya sudah alat kelaminnya udah terpisah nih antara jantan dan betina. Tapi sistem fertilisasinya atau peleburan antara sel kelamin jantan dan betina itu sudah terjadi secara biasanya kebanyakan yang internal, tapi masih ada beberapa yang eksternal. Contohnya di kelompok Pisces dan beberapa kelompok amfibia, ya, gitu. Nah, reproduksinya ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini nggak lupa kan artinya? Dari SD udah dipelajari ya. Bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan istilahnya, gitu ya. Nah, di sini kira-kira dari keempat gambar ini yang udah kenal mungkin yang ini sama yang ini ya? Sama yang ini. Yang ini ada yang tahu apa? Ikan lamprey, Miss. Oh ya, ikan lamprey. Atau nama latinnya Lampreta fluviatis. Yang ini ikan mas, yang ini kira-kira ikan hiu apa? Ada yang tahu? Ini nama latinnya terbalik ya, Nak. Yang ini ikan hiu, dogfish, atau disebut Squalus acanthias, sedangkan yang ini ikan pare, ikan pari, Makara raza, ya, gitu. Jadi ternyata ikan hiu dan ikan pari itu dia termasuk dalam satu ordo yang sama. Nah, itu ya. Yang dua ini ternyata bisa masuk ke ordo yang sama. Kenapa sih kira-kira gitu, Miss? Atau sebelumnya, mungkin kalian paling sering nih jumpa sama ini, paling ikan mas, ikan nila gitu ya. Pernah nggak merhatiin waktu kalian misal mau manggang ikan atau lagi megang ikan lah misal, ternyata ada garis tengah gitu, garis sirip dari ikan. Ada yang tahu nggak kira-kira fungsinya apa? Atau memang benar nggak ada ini? Kalau misalnya kalian megang ikan, benar-benar ada nggak kuret sisi ini? Pernah ada yang merhatiin? Ada, Miss. Jadi ya, kelompok Chondrichthyes, salah satu ciri utamanya dia memiliki bagian burat sisi. Nah, apa sih fungsi burat sisi ini, Miss? Jadi kalau misalnya kita tahu kan, hewan laut biasanya kalau terjadi bencana alam kayak misalnya banjir dan lain-lain, mereka cenderung tahu duluan nih. Kenapa? Karena mereka biasanya memiliki burat sisi yang berfungsi untuk mendeteksi getaran yang ada pada lingkungannya. Jadi kalau getarannya terlalu tinggi, biasanya mereka akan berenang menjauh gitu, ya. Nah, jadi kita masuk aja langsung. Tadi dari gambar itu aja kita udah tahu kan bahwa kita akan bahas mengenai superclass Pisces, ya kan, atau kelompok ikanan. Jadi namanya aja Pisces. Biasanya Pisces itu Pisces atau ikan itu hidupnya di mana sih? Di akuatik. Akuatik. Iya, baik laut, tawar maupun payau. Kalau yang ikan laut apa aja selain hiu dan pari? Ada lagi yang tahu ikan apa? Ada yang bisa kasih contoh? Tuna. Ikan tuna, selain tuna banyak loh. Lumba-lumba. Lumba-lumba itu ikan? Tidak, Miss. Tidak. Tidak kan? Tidak. Coba selain apa lagi kira-kira? Ikan badut, Miss. Ikan badut, iya benar. Banyak ya. Ikan tongkol, Miss. Apa? Ikan apa, Habil? Ikan tongkol. Ikan tongkol, boleh. Ikan salmon, tongkol, dan lain-lain ya. Jadi selain dia hidup di laut, dia punya ciri yang paling utama nih. Dia itu memiliki sirip dan juga memiliki sisik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, gitu kan, kelompok vertebrata yang sering kita lihat, dia kan memiliki alat gerak berupa kaki gitu kan, baik itu cuman sepasang tungkai kaki aja atau punya dua pasang tungkai depan dan belakang. Yang jadi tungkai depan tangan kita ataupun tungkai belakang yang jadi kaki. Tapi kalau di Pisces dia itu bergeraknya dengan sirip. Dia juga memiliki sisik. Jadi kalau misalnya kalian ada nih ketertarikan sama kelompok ikan-ikanan,
kalau kalian perhatikan antara ikan hiu, gitu, kelompok ikan hiu dengan kelompok ikan nila atau ikan mas, mereka memiliki bentuk bentuk sisik yang berbeda. Jadi kalau misalnya ditanya, Miss, sisik kok bisa ada sih pada ikan gitu ya? Jadi dia itu awalnya berasal dari lapisan epidermis yang nanti akan mengalami penonjolan ke arah luar, membentuk sisik gitu. Ya. Nah, terus dia juga bernafas dengan insang. Poikiloterm. Ada yang tahu apa arti poikiloterm? Hewan berdarah dingin, Miss. Hewan berdarah dingin. Kenapa kira-kira disebut hewan berdarah dingin? Karena Karena suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, Miss. benar ya kata Novri. Jadi disebut poikiloterm ataupun disebut sebagai hewan berdarah dingin bukan karena darahnya dingin gitu. Ya, ngerti kan maksudnya? Bukan karena kalau misalnya kita ukur suhu tubuh dari suhu darahnya itu minus sekian atau dingin banget gitu, enggak. Cuman poikiloterm di sini mengacu pada dia suhu dingin ini maksudnya menyesuaikan suhu tubuhnya dengan keadaan lingkungannya. Jadi kalau misalnya ikan gitu kan, ikan kita buat nih dia di air panas gitu kan, bukan di air panas juga sih, air hangat atau suhu sekitar 80 derajat. Nah, jadi dia itu akan lebih cepat mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa menstabilkan atau menyeimbangkan suhu tubuh yang ada pada tubuhnya gitu. Sedangkan kalau kita manusia kan, kalau suhu tubuh tinggi pun istilahnya kita pindah nih, kita pergi ke Mesir, kadang suhunya sampai 40-39 gitu. Padahal di Indonesia sendiri itu suhunya masih kayak kita ke Brastagi, suhunya masih sekitar 22, 23 gitu kan, sampai 32 aja biasanya. Kita nggak langsung, istilahnya kita nggak langsung dehidrasi atau gimana kan, kalau langsung ke tempat panas, karena kita homo kiloterm, suhu tubuh kita tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan, gitu ya nak. Tuh. Dan juga sistem peredaran darahnya tertutup. Namun ingat ya, kalau di Pisces dia itu istilahnya pengalirannya itu hanya tunggal, sistem peredaran darahnya tunggal karena hanya terdiri dari satu atrium dan satu ventricle, ya. Dan juga memiliki gurat sirip atau gurat sisi yang tadi Miss bilang, yang berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan mengetahui tekanan yang ada pada air. Nah, ini nih. Jadi ada beberapa contoh sisik nih ya. Ctenoid ada pada ikan bass. Nah, terus ada ini untuk yang palakoid di shark, cikloid itu di salmon. Sedangkan biasanya kalau di kelompok ikan mas ada ganoid maupun nanti ada sikloid juga. Jadi campuran dia. Nah, kita masuk aja langsung. Tadi ada kelompok, jadi Pisces tadi dibagi lagi nih ke dalam kelompok Agnatha, Chondroichthyes sama Ordoichthyes ya. Jadi kalau Agnatha, apa sih yang membedakannya? Dia mulutnya tanpa rahang nih, lihat. Gak punya rahang kan, jelek kan bentuk mulutnya. Terus bentuknya berbentuk seperti lingkaran parut. Dia kayak ada parutannya di sini. Dan tulang yang menyusun tubuhnya itu masih tulang rawan, ya. Tidak memiliki sisik, namun kulitnya lunak, ya. Fertilisasi semua ikan biasanya eksternal, ya. Nah, kalau Chondroichthyes dia ikan bertulang rawan, namun bedanya dia sudah memiliki rahang yang terletak di bawah. Nah, dan sisiknya berupa palakoid, ya. Nah, eksternal juga nih. Kalau Osteichthyes dia sudah lebih kompleks nih tulangnya, dia sudah tulang sejati, makanya lebih kuat nih tulang yang ada di Osteichthyes. Nah, dan juga dia memiliki bagian operculum yang ini, bagian operculum, insang bagian di sini, ini operculum. Kalau misalnya kita buka bagian operculumnya, itu ternyata ada insang. Jadi operculum ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala dan insang, membantu insang waktu proses pernafasan gitu istilahnya. Ya, terus alat kelaminnya berupa alat kelaminnya Dioceus ya.
berumah dua, yang jantan aja di satu spesies atau betina, dan fertilisasinya eksternal. Nah, kira-kira kalau gambar yang ini kelompok apa sih menurut kalian? Amfibi, Miss. Amfibi ya. Kalau yang ini udah pernah ketemu nggak? Belum, Miss. Yang ini? Salamander, Miss. Salamander. Oke, kita bahas aja langsung ya. Kalau yang ini, tahu? Sama yang ini? Tahu, Miss. Yang mana yang kodok? Yang kodok yang ini atau yang ini? Yang coklat, Miss. Yang coklat. Yang ini kah? Katak. Ya? Katak. Nah, bisa kan bedain katak sama kodok? Bisa, Miss. Oke, mantap. Oke, jadi kalau kelompok amfibi biasanya kita tahu dia memiliki dua fase hidup. Waktu misalnya waktu dalam bentuk larva dia hidupnya di air, kalau sudah dewasa biasanya hidupnya di darat lebih dominannya gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia tetap ke air. Nah, dia juga memiliki kulit yang lunak atau berkelenjar dan selalu basah. Jadi ada nih berdasarkan alat gerak yang dimilikinya. Nah, jadi amfibia ini dibagi menjadi 3 ordo. Apoda, Ichthyophilus glutinosus, dan ada kelompok Caudata, dan juga ada kelompok Anura. Nah, jadi kalau misalnya ini Caudata ini dimasukkan ke kelompok salamander, enggak ya, Nak? Ya. Nah, Ichthyophilus glutinosus atau kelompok Apoda ini dia tidak memiliki alat gerak. Ya, lihat. Dia tidak memiliki alat gerak. Ya. Fase hidupnya biasanya dominan di daerah basah. Gitu ya. Nah, tidak memiliki alat gerak kan. Fase hidupnya hidup dominan di daerah basah. Sedangkan Plethodon serratus yang ini dia memiliki ekor. Nah, memiliki ekor dan sudah memiliki alat gerak nih. Kalau kalian perhatikan. Nah, kalau misalnya dia yang kelompok Rana sp, nah, dia sudah mengalami proses metamorfosis nih. Nah, kelompok Anura, baik itu Rana maupun Bufo, ya, itu ya untuk amfibia. Selain itu, untuk sistem pernafasannya dia menggunakan kulit dan juga paru-paru. Nah, sistem peredaran darahnya tertutup dengan 2 atrium dan 1 ventrikel, ya. 2 atrium dan 1 ventrikel, ya. Nah, selain itu kira-kira lagi ya. Oh iya, untuk kulitnya dia cenderung basah karena dia biasanya sistem pernafasannya masih sering menggunakan bagian kulitnya nih. Nah, khususnya apalagi bagian Ichthyophilus glutinosus ini. Enak. Kelompok Apoda. Nah, selanjutnya ada di kelompok reptilia atau hewan melata. Nah, jadi kalau yang ini, kalau tadi kita kelompok hewan yang bertubuh licin, yang ini reptilia dia kelompok hewan yang bersisik. Nah, bedanya kalau di Pisces, nah, dia itu kan perkembangan sisiknya itu dari enamel, bagiannya komponennya enamel gitu ya. Sedangkan kalau di reptilia dia sisiknya dari keratin. Jadi struktur tubuh yang ada di sisik yang ada di reptil itu lebih keras daripada yang ada di Pisces. Nah, dan juga sebagian besar hewannya terestrial. Dikelompokkan menjadi 3 ordo nih. Ada ordo Rhicocephalia dan Testudinata maupun Squamata. Jadi yang paling mungkin ordo yang paling besar itu ada di ordo Squamata. Sebab ordo ini nanti masih ada lagi dikelompokkan menjadi 4 sub ordo gitu ya. Nah, jadi di sini nih ini namanya dikenal sebagai dengan istilah kadal purba. Tapi sekarang dia udah nggak ada lagi ya. Tartura, hampir ini ya, Tartura atau kelompok Sphenodon, genus Sphenodon, ini satu-satunya reptil purba yang ada, ya. Sedangkan Testudinata kelompok kura-kura dan penyu. Dia karakteristik umumnya dia itu memiliki bagian cangkang atas dan bawah, gitu ya.
Kalau ordo squamata, dia biasanya, ini yang paling besar nih. Contohnya ada kelompok subordo Suria, Ampis baena, gitu ya. Dan juga ada kelompok Separia, gitu ya. Ini ada aligator, ada buaya, ada ular kobra. Yang ini Ampis baena, yang ini kadal, ya. Kira-kira apa sih yang membedakan mereka jadi dipisahkan menjadi beberapa subordo? Ada yang tahu? Menurut kalian dari gambar ini, apa sih yang membedakan antara aligator dan buaya dengan kelompok ular? Sisiknya, Miss. Selain itu, alat geraknya ya. Alat geraknya, lihat kalau di sini alat geraknya itu gimana di buaya? Lebih besar kan? Yang ini nggak ada, ya kan? Di sini tubuhnya cenderung lebih besar dengan alat gerak yang lebih besar. Kalau kadal, dia cenderung tubuhnya lebih kecil nih. Terus spesialnya nih, kalau di kadal, yang membedakan kadal nih sama buaya. Kalau kalian lihat di bagian matanya, di bagian selaput matanya ini bisa bergerak. Kalau di buaya tidak dapat bergerak, baik buaya maupun aligator. Kalau di ular, dia tidak memiliki alat gerak atau pergerakannya hanya mengandalkan perutnya nih. Sedangkan untuk kelompok Ampis baena, lihat nih, dia punya alat gerak nih sepasang, tapi ukurannya sangat pendek gitu. Ya, perbedaannya di alat gerak dan ukuran tubuh. Ya. Ada kelompok Aves. Jadi kalau kelompok Aves biasanya dia memiliki bulu, yang dimana bulunya ini berasal dari lapisan epidermis hasil istilahnya ya hasil lekukan nih ke arah luar, hasil penonjolan ke arah luar gitu ya. Terus dia juga memiliki banyak, dia biasanya kelompok Aves ini kan kelompok burung-burungan yang memiliki paruh, tapi bentuk paruhnya ini beragam sesuai dengan jenis makanannya, dan juga memiliki sepasang alat gerak berupa sayap. Kalau misalnya kalian perhatikan bagian kaki di Aves, kalau kalian perhatikan itu merupakan bagian yang ada sisiknya. Kenapa? Sebab ada satu teori yang menyatakan bahwa Aves itu merupakan hasil evolusi dari kelompok reptil. Gitu ya. Hasil evolusi berasal dari reptil. Itu bukti hasil evolusinya. Gitu. Jadi fungsinya ini beda-beda nih kakinya. Ada yang untuk bertengger, ada untuk mencengkram, dan lain-lain. Ya. Jadi Aves ini memiliki ordo yang sangat besar, ada di kelompokan 20 ordo sampai 40 ordo berdasarkan sistem klasifikasinya sendiri, apa yang didasarkannya gitu ya. Tapi untuk kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan 8 ordo terbesar yang ada di Aves, yang paling sering kita temui nih. Ada kelompok Fasiformis atau kelompok hewan bervokal indah. Maksudnya gimana, Miss? Jadi dia punya siring yang berkembang. Kalau kita menghasilkan suara kan dari laring nih. Kalau kelompok Fasiformes atau burung-burung kelompok Aves, dia menghasilkan suara dari bagian siringnya. Cuman kelompok Fasiformes memiliki bagian siring yang lebih berkembang sehingga menghasilkan suara yang lebih indah. Ada contohnya beo. Kalau Columbiformes, dia merupakan salah satu kelompok burung yang terbang cepat atau kelompok merpati-merpatian. Falconiformes yang merupakan kelompok burung yang aktif pada siang hari, biasanya salah satu yang memakan daging. Kalau Pistachioformes, dia memiliki ciri bulu yang berwarna cerah dan juga burungnya indah. Kalau Galliformes, ini nih kelompok dari galus atau biasanya ayam. Ayam merupakan salah satu kelompok Aves yang tidak dapat terbang dan ukurannya cenderung lebih kecil daripada yang ini Casuariformes, sesama kelompok burung yang tidak dapat terbang, Casuariformes. Namun Casuariformes memiliki bulu yang lebih cerah. Ada Kikoniformes atau kelompok burung bangau. Ciri utamanya dia memiliki kaki atau tungkai yang panjang. Ada Strigiformes
yang aktif pada malam hari. Nah, aktif pada malam hari ya. Nah, itu ya, memiliki bulu yang sangat halus. Itu ya, Nak. Yang terakhir, mamalia. Nah, ini mungkin kalian udah gak asing lagi, ada kelenjar mamainya yang berfungsi untuk menghasilkan kelenjar susu. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, hasil merupakan perkembangan dari epidermis. Nah, hasil pelekukan yang menghasilkan folikel yang nanti akan membentuk rambut gitu ya. Dan juga memiliki kelenjar minyak dan kelenjar kelenjar minyak dan kelenjar keringat seperti ini. Nah, dan juga kita memiliki bagian diafragma gitu ya. Dan juga memiliki 7 ruas tulang belakang pada leher di sini. Punya gigi tipe yang berbeda-beda nih. Ya. Alat geraknya bisa berjalan, berenang, maupun terbang. Ada 26 ordo, tapi di ordo kali ini Miss cuma jelasin 4 yang paling sering dibahas. Monotremata, marsupilia, primata, dan karnivora. Kalau yang monotremata merupakan kelompok mamalia bertelur. Contohnya ini ada, lupa Miss namanya. Monotremata ya, yang ini ada Platypus, Miss. platypus. Miss lupa namanya tadi. Platypus. Yang ini kanguru, yang ini koala nih. Kalau monotremata dia menghasilkan susunya dari bagian kulitnya atau dari tubuhnya nih. Bagian rambut-rambut yang ada di tubuhnya. Itu nanti akan menghasilkan susu. Sedangkan kalau marsupilia ada bagian kelenjarnya, bagian kelenjar yang seperti apa tadi. Jadi marsupilia ini kenapa sih dikelompokkan jadi kelompok marsupilia merupakan kelompok mamalia berkantong di mana plasentanya itu usianya pendek. Jadi dia dalam perkembangan bayinya dia membutuhkan kantong untuk perkembangan bayinya untuk lebih efektif. Sedangkan primata ini nih kelompok yang sudah dapat berdiri tegak. Contohnya manusia, cuman ada beberapa primata yang belum, dan juga biasanya ekornya sudah terreduksi. Ya, kalau karnivora pemakan daging, gitu ya. Oke, sekian penjelasan Miss hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Jadi kalau misalnya nggak ada, sekian pertemuan kita hari ini. Miss ucapkan alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini dapat kalian serap semua manfaatnya. Jadi sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.